Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, peserta tabligh akbar Sulselbar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas beragam nikmat, berbagai kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Terkhusus di saat ini kita berada dalam Riyadul Jannah, taman dari taman-taman surga, di tempat terbaik di muka bumi, masjid dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam kegiatan yang penuh berkah, penuh kebaikan. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat besar ini terus menerus Allah Subhanahu wa taala wujudkan kepada kita, sempurnakan kepada kita sampai malakul maut datang menjemput. Tadi Abu Umar radhiyallahu anhu mengantar untuk berkonsentrasi supaya tidak ngantuk, supaya tidak lemah, supaya tidak lesu, supaya pikiran mau pulang diredam-redam dulu. Konsentrasi seperti itu di dalamnya antum menggunakan pendengaran, antum menggunakan pandangan, lebih penting lagi antum menggunakan hati yang menyatu dengan otak. Kalau istilah beliau, otak kiri, otak kanan. Kita pakai istilah fuad, hati. Iya, sanubari. Ketika antum gunakan semua potensi tadi untuk konsentrasi, maka ilmu itu akan maksimal. Ilmu itu akan maksimal, pemahaman itu akan full, dan hasil dari tadabbur telaah akan sangat besar pula. Tadi antum sudah buktikan dan berupaya mewujudkan hal itu untuk apa tadi? Kiri kanan atau atas bawah? Saya lagi sholat tidak sempat lihat. Baik, coba konsentrasi seperti itu. Coba konsentrasi seperti itu. Antum wujudkan saat membaca La ilaha illallah. Saat membaca wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka hasilnya akan sangat luar biasa. Tiga potensi konsentrasi ini, tiga potensi jalur ilmu ini adalah perkara besar yang akan dimintai pertanggungjawaban. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sekali-sekali kamu bersikap, kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu padanya. Kenapa? Karena sungguh pendengaran, penglihatan, serta hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban.
Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berkonsentrasi untuk fokus mendengar, melihat, mempersiapkan hati kita bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang Islam hanya kepadanya, tidak kepada selainnya. Coba fokus, kita umat Muhammad alaihi salatu wassalam, bukan umat yang lain. Coba fokus, kita kaum muslimin hanya di atas Quran dan Sunnah, bukan yang lainnya. Fokus di atas perkara ini, itulah hakikat Islam. Itu Muslim sejati. Judul kita apa? Yes. Muslim sejati, tonggak keamanan negeri. Muslim sejati, tonggak keamanan negeri. Kalau kita betul-betul fokus menjadi muslim yang sejati, yang murni, yang tulen, tidak tercampuri, maka bukan hanya keamanan negeri, tapi keamanan seluruh dunia. Bukan hanya keamanan di dunia, tapi keamanan di alam kubur, bahkan keamanan di negeri akhirat. Ini konsep keamanan yang baku, pasti, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini adalah ilmu tentang aman, yang sangat menyeluruh, yang harusnya setiap orang yang berpikir, berakal, mengejar keamanan ini. Ada banyak konsep keamanan supaya negeri aman, tetapi ketika keluar dari nilai-nilai Islam, hanya mengandalkan kekuatan akal dan materi, kekuatan pengalaman dan persenjataan, kekuatan teknologi dan kepintaran, maka lihatlah kondisi negara-negara yang dianggap paling hebat dalam perkara itu, tetap justru menjadi negara paling tidak aman saat ini. Paling tidak aman saat ini. Anggap misalnya Amerika, negara paling maju dengan segala kehebatan senjataannya, sistem keamanannya, teknologinya dan seterusnya. Tetapi itu negara paling tidak aman. Jangankan orang di luar, orang di dalam saja tidak aman. Pembunuhan bisa terjadi setiap saat. Bahkan pembunuhan terjadi hitungan detik di sana. Pembunuhan terjadi hitungan detik, bukan lagi hitungan menit. Itu ketidakamanan karena pembunuhan melalui persenjataan. Belum lagi ketidakamanan karena narkoba. Belum lagi ketidakamanan karena maksiat. Karena banyak sekali. Sehingga kematian itu betul-betul sangat mengerikan. Jadi keamanan apa yang kita inginkan? Yang kita inginkan aman sebagaimana makna aman. Apa itu aman? Ayo, aman. Aman itu selamat dari bahaya. Aman itu bahagia, tentram. Aman itu beres. Aman nih, aman. Beres, selesai. Aman itu juga tuntas, selesai. Dikasih tugas, aman, aman, selesai. Dikasih makan, aman, aman, selesai. Habis makanannya, selesai. Sudah aman, aman di perutnya. Ini makna aman. Aman itu selamat dari bahaya.
Kalau keamanan negeri berarti aman dari bahaya-bahaya yang bisa merongrong negeri, bahaya-bahaya yang bisa merongrong negeri kita yang melingkup penguasanya, aparatnya, rakyatnya. Semua yang bisa merongrong itu berarti apa? Merongrong keamanan negeri. Ada yang bersifat besar, ada yang sifatnya setengah, ada yang sifatnya kecil, ada yang skalanya luas, ada yang skalanya sedang, ada yang skalanya sempit. Tapi semua rongrongan itu adalah rongrongan terhadap keamanan. Dan judul kita menegaskan tanpa ragu, Muslim sejati adalah tonggak keamanan negeri. Apa arti tonggak? Tonggak sesuatu yang tonggak tiang, tonggak pelopor, terdepan, tonggak juga tiang. Jadi Muslim sejati itu dia tonggak keamanan negeri, dia pelopor keamanan negeri. Dia yang terdepan mewujudkan keamanan negeri. Dia yang menjadi sebab utama keamanan negeri. Tapi Muslim sejati. Apa itu Muslim? Sebentar kita bahas. Apa itu sejati? Sejati asli, tulen. Sejati tidak tercampuri. Sejati itu tidak tercampuri. Muslim sejati aslinya apa? Muslim yang sebenarnya. Muslim yang sebenarnya, yang tidak tercampuri dengan pikiran, ajaran, keyakinan keluar dari Islam. Muslim yang hatinya, pikirannya, pandangannya, pendengarannya, lahir, batinnya, hartanya, gerakannya, perencanaannya, semuanya di atas nilai Islam. Ini Muslim sejati. Muslim yang seperti ini adalah tonggak, betul-betul penegak keamanan. Ini yang akan kita bahas. Untuk memahamkan hal ini secara praktis dan mudah, walaupun tanpa dalil, maka cukup melihat sejarah-sejarah yang telah lalu. Sejarah pasti berulang, kata orang. Lihat Nabi alaihi salatu wassalam diutus untuk apa? Ayo, diutus untuk apa? Kalau kita tidak tahu diutus untuk apa, lihat hasilnya. Apa hasil dakwah Nabi? Mekah menjadi negeri paling aman. Orang-orangnya menjadi orang-orang paling aman. Padahal sebelum Nabi terutus menyampaikan keislaman, apa yang terjadi? Jangankan gangguan dari luar, jangankan gangguan dari luar, dari dalam saja sangat kacau luar biasa. Jangankan antara penduduk Mekah, antara penduduk Madinah saja, Khazraj dan Aus itu sampai ratusan tahun berperang. Bukan puluhan tahun, ratusan tahun berperang. Ini bukan neneknya, sudah kakek-kakek sudah. Buyutnya. Baku musuh terus sampai buyut keberapa. Datang Islam jadi apa? Aman. Manusia yang paling aman. Manusia yang paling bersahabat. Datang Islam jadi apa? Manusia yang betul-betul mampu mewujudkan keamanan untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya, negaranya, untuk di dunia, alam barzah dan di akhirat. Itu hasil pengajaran Nabi alaihi salatu wassalam, Islam yang sebenarnya. Muslim sejati adalah para sahabat.
Muslim yang sebenarnya, yang paling murni, yang seutuhnya adalah para sahabat. Dan sudah terbukti mereka yang mampu mewujudkan keamanan teraman, keamanan terhebat, dunia, alam barzakh, akhirat. Sampai dakwah Nabi alaihi salatu wassalam membuat apa? Orang-orang dari Yaman, dari Yordan, dari belahan negeri yang jauh melakukan perjalanan sampai ke Mekah, berpekan, berbulan. Semuanya merasa aman setelah Islam mereka miliki. Tidak perlu ada paspor-paspor, tidak perlu ada izin-izin KTP apa, cukup Muslim aman. Muslim aman. Islam betul-betul mewujudkan keamanan. Jelas? Tanpa dalil. Dan itu kenyataan. Tidak pernah terwujud keamanan di negeri manapun seaman Mekah, Madinah sampai saat ini. Kenapa? Islam tegak, Muslim yang mewujudkannya. Dalil kedua, kenapa Muslim sejati, tonggak keamanan negeri, bahkan seluruh negeri, bahkan dunia alam barzakh dan akhirat adalah ternyata setiap nabi dan rasul, para penyeru keamanan terhebat semenjak adanya dunia adalah orang-orang yang mengajak kepada Islam, orang-orang yang mengajak supaya setiap umat menjadi Muslim sejati. Nanti ada perbedaan makna Islam yang diajarkan semua Nabi dan Rasul dan makna Islam yang dibawa oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi ada makna yang sama. Ini yang kita bahas. Muslim sejati adalah sebab keamanan itu sangat jelas. Semenjak adanya dunia ini, semenjak adanya alam ini, semenjak adanya jin dan manusia, maka yang menegakkan keamanan di bumi adalah para nabi dan rasul dan yang mengikutinya. Para nabi dan rasul dan yang mengikutinya. Ini manusia yang teraman yang mengajak kepada keamanan, manusia yang paling selamat yang mengajak kepada keselamatan dunia, alam barzakh dan di akhir. Sejak zamannya Nabi Adam, berapa banyak orang sudah? Zamannya Nabi Nuh, berapa banyak penguasa, berapa banyak orang-orang besar di zamannya. Tapi adakah yang kita kenal namanya? Ada yang dikenal namanya sebagaimana dikenalnya nama Nabi Adam, sebagaimana dikenalnya nama Nuh alaihi salatu wassalam. Sampai sekarang kafir, beriman, percaya sama Tuhan atau tidak, itu semuanya mengenal Adam, semuanya mengenal Nuh alaihi salatu wassalam. Kenapa? Allah ingin menjadikan mereka hujjah, mereka dalil yang tidak terbantah bahwa terus menerus Allah subhanahu wa ta'ala menuntun hamba melalui nabi dan rasulnya. Bukti yang sangat jelas, tidak perlu tanya dalilnya. Sebagaimana tidak perlu tanya dalil mana matahari. Antum ditanya dalilnya, mana dalilnya matahari ada? Ayo antum ditanya dalilnya, mana dalilnya matahari ada? Kalau orang tanya seperti ini, panggil dia. Apa sih? Tengok nanne. Sini ke, kasih ke. Jelas-jelas terlihat, jelas-jelas dia rasakan, jelas-jelas panasnya. Tanya lagi dalilnya. Dalil yang kita sebutkan tadi mirip seperti itu pendalilannya. Nama setelah Nabi Nuh, lihat bagaimana keamanan. Rasul pertama diutus, mengajak kepada keislaman. Ini banyak ayat-ayatnya.
Antum baca ayat-ayat, Nabi dan Rasul berdoa supaya menjadi muslim. Nabi dan Rasul mengajak supaya Islam. Nabi dan Rasul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya digolongkan ke dalam golongan orang-orang muslim. Itu banyak ayat-ayatnya. Menunjukkan bahwa mereka di atas Islam, mengajak kepada Islam dan pemimpin-pemimpin muslim sejati. Lihat bagaimana Allah selamatkan Nabi Nuh. Iya, aman betul Nabi Nuh bersama yang beriman dengannya. Aman. Iya, dari apa? Dari tenggelamnya bumi. Bumi tenggelam. Bumi tenggelam. Iya, tenggelamnya bumi ini terlihat, disaksikan oleh sampai sekarang banyak sekali tanda-tandanya. Kalau kita di sini di Sulawesi ada apa? Gua Sumpambita, Maros, Pangkep. Tangga berapa? Iya, 1000 atau 1000 berapa? Iya, sampai ke atas. Waktu SMA sempat ke sana studi tour. Sampai naik ke atas. Di atas terlihat ini puncak gunung. Di puncak gunung, di dalam gua puncak gunung. Ternyata apa? Orang yang tinggal di sini adalah nelayan. Yang tinggal di sini nelayan. Sebab gambar-gambarnya, peradaban-peradaban yang terlukis di situ adalah nelayan. Berarti apa? Air sampai situ. Dan setiap tempat ada tanda-tanda seperti bumi ditenggelam. Peristiwa apa? Tenggelamnya, ditenggelamkannya orang-orang yang tidak mau Islam kepada Allah. Tidak mau Islam terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau Islam terhadap kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Islam artinya pasrah menerima. Tulus bahagia mengakuinya. Betul-betul murni di atasnya. Setelah itu siapa yang menjadi Nabi dan Rasul? Semua Nabi dan Rasul selanjutnya adalah turunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Turunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Ibrahim adalah sosok yang paling disukai. Tidak ada yang benci Nabi Ibrahim. Antum berada di Soviet, banyak sekali orang bernama Abraham, Ibrahim dan seterusnya. Itu Nabi Ibrahim. Antum berada di Eropa, banyak orang. Antum berada dimanapun di dunia, Ibrahim nama yang terakui. Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, semuanya mengaku. Orang Yahudi mengaku, ini kami anunya Ibrahim. Orang Nasara mengaku, kami anunya Ibrahim. Orang musyrikin juga mengaku kami anunya Ibrahim. Benar. Dari sisi turunan iya. Sebab semua Nabi dan Rasul adalah turunan. Semua Nabi dan Rasul adalah turunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim anaknya siapa? Anak pertama Nabi Ismail. Anak selanjutnya Nabi Ishak. Dari jalur Nabi Ismail hanya satu Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dari jalur Nabi Ishak, di situ semua Nabi dan Rasul selainnya. Semua Nabi dan Rasul dari jalur ini. Makanya semua agama itu tersandarkan kepada Nabi Ibrahim. Dan siapa Nabi Ibrahim? Allah bilang apa? Nabi Ibrahim itu apa? Hanifan musliman. Nabi Ibrahim itu hanif, orang yang sangat jauh dari kesyirikan, orang yang betul-betul berpaling dari sembahan selain Allah. Musliman, orang yang betul-betul muslim. Kita bacakan singkat kisah Nabi Ibrahim dalam suratul Baqarah. Suratul Baqarah isinya puluhan ayat pertama sampai sebelum ya ayyuhalladzina amanu wa'budullah dan seterusnya adalah kisah manusia terbagi menjadi tiga. Orang beriman bertakwa, orang kafir dan orang munafik. Pembagian manusia menjadi tiga. Setelah itu Allah panggil seluruh manusia untuk bertauhid, jangan melakukan kesyirikan dengan hujjah-hujjahnya. Masuk selanjutnya kisah penciptaan Nabi Adam. Selanjutnya masuk
kisah yang paling panjang, paling luas dalam Al-Quran. Kisah Nabi Musa bersama Bani Israel. Dipaparkan kisah demi kisah itu sangat panjang. Dan di akhir kisah, pada ayat 123, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai kisah Nabi Ibrahim. Lihat kisah Nabi Ibrahim, akan terlihat makna keberadaan Nabi Ibrahim dan hakikat Islam itu. Kenapa kita perlu bahas Nabi Ibrahim? Sebab perkara aman, tokoh terbesar dunia adalah Nabi Ibrahim. Dia adalah pembawa keamanan dunia alam barzakh akhirat yang diakui tanpa bantahan. Siapapun Yahudi, siapapun Nasara, siapapun selain Islam, sosok Ibrahim adalah sosok besar, terakui. Tinggal kita ambil keterangan yang jelas. Siapa sebenarnya Nabi Ibrahim? Bagaimana Nabi Ibrahim dalam mewujudkan keamanan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, saya langsung terjemah. Ingatlah ketika Allah membala, wa idh batala Ibrahim rabbuh bikalimatin fa'atammahun, sampai akhir ayat-ayat yang akan kita terjemah singkat. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim mendapatkan bala dari Tuhannya. Bala, cobaan. Apa balanya? Bikalimat, kalimat perintah-perintah, larangan-larangan dari Allah, syariat-syariat dari Allah, aturan-aturan dari Allah. Maka bagaimana sikap Nabi Ibrahim menghadapi cobaan itu? Berupa perintah Allah, larangan-larangannya, aturan-aturan Allah, dan seterusnya. Fa'atammahunna. Nabi Ibrahim mewujudkannya dengan sempurna-sempurnanya. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Akhirnya apa? Lihat hasilnya. Berhasil dalam bala. Dia sempurnakan bala itu. Allah katakan, sungguh betul-betul saya akan jadikan engkau imaman, imam, pemimpin linnas, bagi seluruh manusia. Terbukti? Semuanya sampai saat ini kita anunya Ibrahim. Semua orang Yahudi ini kita pengikutnya Ibrahim. Semua orang Nasara tidak ada satupun kita pengikutnya Ibrahim. Ini sosok Ibrahim ini, alaihi salatu wassalam. Allah jadikan imam. Nabi Ibrahim langsung minta kepada Allah, turunan-turunanku juga ya Allah, kasih juga kebesaran, kasih juga kemuliaan. Allah berfirman, saya janjikan hanya orang-orang zalim dari turunan-turunanmu tidak dapat janji ini. Makanya apa? Walaupun turunannya Nabi Ibrahim, tapi kalau penjahat tetap penjahat, musyrik tetap musyrik, kafir tetap kafir. Tetapi sangat jelas, semua Nabi dan Rasul, semua tokoh penyelamat, semua tokoh kehebatan, semua tokoh dunia, alam barzakh dan di akhirat adalah turunan Nabi Ibrahim. Semua itu apa? Hasil dari atammaha. Nabi Ibrahim sempurnakan syariat Allah, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepadanya. Banyak sekali syariat Allah yang kita baca kisah-kisahnya. Di antaranya yang terhebat, kisahnya bersama Nabi Ismail. Lamanya menanti anak sampai tua, sampai akhirnya punya anak. Masih baik, Allah sudah suruh apa? Bawa ke Mekah. Belum ada tempat, belum ada apa-apa di Mekah. Masih ada pohon, tidak ada sumur, tidak ada orang, tidak ada apa-apa. Taruh di situ bersama istri beliau. Ditinggalkan dengan hanya bekal, tapi bekal terhebat adalah bekal takwa, kekuatan ketawakkalan. Ditinggalkan, akhirnya menjadi negara besar, tempat paling aman. Lahirlah manusia terbaik, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Allah. Ini sudah nih, langsung hasilnya ini, hasilnya sudah ini. Anaknya yang sangat dicintai, itu balak sangat besar, lama dinantikan,
Disuruh oleh Allah untuk apa? Berbisa. Wih, luar biasa. Nabi Ibrahim datangi saat dewasa, saat ini, sampai akhirnya diperintah lagi untuk apa? Disembelih. Beratnya ini, tapi Nabi Ibrahim sempurnakan semua. Sempurnakan. Ini sosok manusia paling hebat dalam mewujudkan keamanan pada dirinya, keluarganya, dan masyarakat. Dan diantara hasilnya apa? Diberi tempat paling aman, rumah Allah Subhanahu wa taala. Terbangunlah Mekkah. Di situ langsung Allah paparkan, langsung dipersingkat kisahnya. Ingat, ketika kami menjadikan Mekkah, rumah Allah Ka'bah, sebagai tempat berkumpulnya manusia dan sebagai tempat yang paling aman, maka jadikanlah tempat berdiri Ibrahim sebagai musalla. Maqam wattakhidhu maqama Ibrahim musalla. Maqam Ibrahim tempat berdiri, bukan makam, bukan kuburan. Kalau makam bahasa Indonesia kuburan. Bukan kuburan Nabi Ibrahim. Kita disuruh salat menghadap kubur. Tidak, maqam tempat berdiri. Bukti jelas bahwa Ka'bah itu Ka'bahnya Ibrahim, Ibrahim yang bangun. Maqam artinya tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Itu batu. Kalau kita pakai bambu-bambu, sekarang sudah pakai besi. Kalau mau membangun ya perlu ada pijakan kaki supaya membangunnya di atas. Nabi Ibrahim pakai batu. Itu yang dipakai. Saking beratnya itu batu, saking beratnya itu pembangunan, kakinya Nabi Ibrahim membekas di situ. Membekas masuk ke dalam batu. Beratnya itu. Itu maqam Nabi Ibrahim. Sekarang sudah tidak nampak. Sudah lewat beragam sejarah. Ada yang kikis, ada yang ini, macam-macam. Tapi untung tidak sampai habis. Ingat perkara itu. Dan kami membuat janji. Lihat, kami telah membuat janji kepada Nabi Ibrahim, Ismail, agar supaya keduanya mensucikan rumahku. Untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang beriktikaf, untuk orang-orang yang rukuk dan sujud. Setelah itu Allah membaca, mengingatkan. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Lihat, negeri yang aman. Dan beri rezeki penduduknya berupa beragam buah-buahan kepada mereka yang beriman di antara mereka, beriman kepada Allah dan hari akhirat. Allah berfirman, dan siapa yang kafir, jadi doa Nabi Ibrahim diterima, sehingga jadilah Mekah apa? Negeri paling aman. Buah-buahan di sana beragam. Kita cari buah-buahan di dunia yang tidak ada di Indonesia, dapat di sana. Buah-buahan di Indonesia juga dapat di sana. Tapi kak jalannya. Jadi kalau antum mau kembali modal saat pergi umrah, bawa saja buah-buahan yang tidak ada di sana. Bawa rambutan banyak-banyak. Asal tidak ditahan di bandara. Baru jual. Kalau laris itu, kembali modal itu 20 juta. Daripada bawa rokok. Allah berfirman, diterima. Tetapi siapa yang kafir? Siapa yang kafir? Maka saya akan kasih kenikmatan. Fa'umatti'uhu. Coba lihat yang kafir. Tidak langsung disiksa, dikasih kenikmatan, dikasih senang-senang. Tapi sesaat, kemudian setelah itu saya paksa mengalami siksaan pedih di neraka, siksaan sedih di dunia, pedih di dunia, alam barzakh yang puncaknya adalah wa bi'sal masir, tempat terjelek saat kembali di neraka. Lihat lebih jauh, ini makna Islam. Ingat, ketika Nabi Ibrahim mengangkat tiang-tiang Ka'bah bersama Nabi Ismail, lihat doanya. Ini ilmu ini. Saat orang bekerja, saat orang berusaha, saat orang membangun masjid, saat orang mengurus daurah, saat orang mengurus sesuatu yang menyibukkan, sesuatu yang membuat orang berkeringat, capek. Maka di situ waktu hebat untuk berdoa. Ini nih, ambil teladan ini. Saat-saat Nabi Ibrahim angkat ini, angkat ini bangunan-bangunan ini bersama Nabi Ismail, keduanya berdoa, Rabbana wahai Rabb kami, taqabbal minna, terima amalan kami ini, innaka antas sami'ul alim, sungguh engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini lak,
Coba lihat apa yang dia minta. Ya Allah, wahai Rabb kami, jadikan kami berdua muslimaini menjadi dua orang muslim, laka kepada engkau, muslim kepada engkau, wa min dzurriyyatina, dan jadikan juga turunan-turunan kami sampai tanpa batas menjadi apa? Ummatan muslimatan, menjadi umat yang muslimah, lak kepada engkau, wa arina manasikana, perlihatkan syariat kepada kami, manasik kami, wa tub alaina, ampunilah kami, innaka antat tawwabur rahim, sungguh engkau yang maha memberi taubat, lagi maha memberi rahmat, lagi maha merahmati. Coba lihat Nabi Ibrahim minta apa? Dalam usaha hebatnya ini usaha, ini diantara usaha terbesarnya Nabi Ibrahim, membangun Ka'bah, membangun peradaban Mekah, sehingga semua kehebatan ibadah, kemuliaan, ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui Mekah ini, Ka'bah dan seterusnya, termasuk Islam. Itu apa? Hasil perjuangan Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Perjuangan tatar hingga ini ternyata mau minta apa? Mau minta apa dengan perjuangan itu? Minta supaya dijadikan orang muslim. Tidak sampai di situ, bukan hanya dirinya. Saking cintanya Islam ini, saking ridhonya ini terhadap Islam, betul-betul tidak mau selain Islam, dia mintakan juga apa? Wa min dzurriyyati, turunanku ya Allah, semuanya tanpa batas, ummatan muslimatan, semuanya jadikan umat yang muslimah. Dan benar, semua nabi dan rasul pemimpin Islam. Puncaknya adalah yang terakhir, turunan terakhir dari jalur Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, membawa apa? Islam totalitas, Islam yang mengumpulkan semua Islam sebelumnya, Islam yang mengumpulkan semua ajaran Islam sebelumnya, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini jadi umat muslim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan, ini khusus Nabi Ibrahim doakan khusus untuk kaum muslimin. Wahai Rabb kami, utus di tengah mereka seorang rasul di antara mereka, yatlu alaihim ayatik, yang membacakan kepada umat ayat-ayat engkau, yang mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, dan mentazkiyah, mensucikan mereka. Sungguh engkau yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Nabi Ibrahim doakan khusus. Tadi itu doa apa? Umum. Supaya apa? Dirinya muslim, Ismail muslim, dan semua turunannya muslim. Dan khusus untuk Nabi Muhammad, dia doakan khusus. Utus Rasul di tengah mereka. Ini dalam sebuah hadis, dalam semua hadis Nabi menjelaskan awal saya jadi Nabi dan Rasul, kata Nabi Ibrahim, kata Nabi Muhammad, awal saya jadi Nabi dan Rasul adalah doa bapak saya. Ini maksudnya, doa bapak saya. Yang diperhebat lagi saat diutus Nabi Isa. Bahkan semua Nabi dan Rasul sebelumnya, tetapi diutusnya Nabi Isa, Nabi dan Rasul terakhir, itu yang memperhebat keberadaan terutusnya Nabi dan Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam. Di ayat selanjutnya Allah mengancam, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidak ada yang benci terhadap agama Nabi Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh dirinya. Di ayat selanjutnya, ingat ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, lihat firman-Nya Allah, aslim, wahai Ibrahim, Islamlah. Disuruh Islam. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Aslamtu li rabbil alamin. Saya Islam kepada Rabb alam semesta. Apa Islam itu? Ini yang akan kita urai di pertemuan sehabis asar. Sebab ini yang penting. Tapi sudah selesai pendalilan. Kenapa muslim sejati yang harus menjadi ukuran? Kok enggak keamanan? Sudah jelas. Sebab tokoh terbesar keamanan, penyeru keamanan, semua Nabi dan Rasul mengajak kepada Islam. Yang terhebat Nabi Adam, Nabi Nuh, lihat Nabi Ibrahim, semua turunannya berada di atas Islam. Puncaknya turunan terakhir Muhammad alaihi salatu wassalam membawa Islam yang totalitas,
apa hakikat Islam itu, insyaallah taala kita akan urai di pertemuan selanjutnya. Iya, mungkin 1 jam setelah asar kita urai selama 1 jam. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.